Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HYP, ST MKes IPU ASEAN NG. Dan yang saya kasihi, teman-teman kelompok 4 dan juga audiens yang sudah bergabung dalam Zoom untuk mendengarkan presentasi kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang demokrasi dalam sistem NKRI. Boleh next slide. Anggota kelompok kami yang pertama ada Anissa Indah Safitri. Yang kedua Dinda Hanifa Insania. Ketiga Farah Adelia Kirana Putri. Yang keempat Tegar Dwi Pramudia. Yang kelima Veranda Gelia Pudianingrum. Penulisan makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Di sini kami mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang diberikan, baik secara formal maupun non-formal, untuk mencapai penyelesaian penulisan makalah ini. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada yang pertama Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo SSI, MSI, PhD yang memberikan fasilitas kepada kami. Yang kedua, Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. DRH Aulani Am DES. Yang ketiga, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Profesor Dr. Andes Gugus Irianto, MSA, PhD, AK. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, MSI. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Internasionalisasi Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati, MS. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Dr. Insinyur Babang Susilo, MSc AGR. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Dr. Andes Andi Fefta Wijaya MDE PhD. Kepala Departemen Administrasi Bisnis Dr. Muhammad Iqbal Sos MIB DBA. Dan dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, MD HYP, STMKes IPU ASEAN NG. Presentasi kami terdiri atas pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, saran, dan juga daftar pustaka. Boleh next slide. Yang pertama ada pendahuluan. Demokrasi dimulai sejak era reformasi 1998 dan hingga kini masih diyakini dapat menjadi sistem politik yang baik karena bisa bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat karena demokrasi sendiri berlandaskan daulat rakyat. Demokrasi juga bersifat universal yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab dan modern. Demokrasi juga memiliki ciri khas di setiap bangsanya seperti di Indonesia. Demokrasi di Indonesia berlandaskan Pancasila yang memiliki 4 pilar. Yang pertama, demokrasi yang berlandas Tuhan Yang Maha Esa, demokrasi dan yang cerdas dan rasional, demokrasi berkemakmuran, dan demokrasi berkeadilan. Rumusan masalah yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi, yang kedua, apa yang diketahui tentang demokrasi Pancasila sebagai demokrasi yang digunakan di Indonesia, yang ketiga, menjelaskan bukti bahwa demokrasi Pancasila menjadi landasan NKRI. Yang keempat, bagaimana implementasi demokrasi di Indonesia sesuai dengan sila Pancasila. Adapun tujuannya, yang pertama, mengetahui pengertian demokrasi. Yang kedua, mengetahui penjelasan tentang demokrasi. Yang ketiga, mengetahui bukti demokrasi Pancasila sebagai landasan NKRI. Dan yang terakhir, mengetahui implementasi demokrasi di Indonesia sesuai dengan sila Pancasila. Yang pertama ada pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan demokrasi merupakan pemerintahan rakyat. Adapun pengertian demokrasi menurut beberapa ahli, yang pertama ada demokrasi menurut Abraham Lincoln. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa sistem demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua ada demokrasi menurut
McLean mengatakan bahwa demokrasi merupakan hal yang tidak mudah untuk didefinisikan. Mengapa? Karena demokrasi selalu berubah seiring dengan waktu, tempat, dan lingkungannya. Yang ketiga ada demokrasi menurut Dahl. Demokrasi menurut Dahl adalah suatu sistem politik yang para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lain secara sebagai orang-orang yang sama. Yang keempat, ada demokrasi menurut Montesquieu. Adalah kekuasaan negara harus dibagi dan dilandaskan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Yang pertama ada legislatif untuk membuat undang-undang, yang kedua eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, yang ketiga yudikatif untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya ada demokrasi menurut Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu kebebasan sebebas-bebasnya. Yang terakhir ada demokrasi menurut Harry Search, adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Selanjutnya ada demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada sila keempat Pancasila, yakni secara filosofis bermakna demokrasi yang didasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dijiwai oleh persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, dan yang menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal demikian adalah sebagai konsekuensi bahwa setiap sila Pancasila adalah dijiwai oleh sila di atasnya dan dijiwai sila di bawahnya. Dengan jelas sekali bahwa demokrasi Pancasila sangatlah berbeda dengan demokrasi yang berkembang di Barat, terutama dalam tataran implementatif. Pancasila berfungsi baik dalam menggambarkan tujuan NKRI maupun dalam proses pencapaian tujuan NKRI. Hal ini berarti tujuan negara yang dirumuskan sebagai melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mutlak harus sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya ada faktor-faktor, yaitu faktor-faktor demokrasi Pancasila. Faktor yang mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia antara lain, yang pertama, pendidikan politik atau pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk sikap demokratis di kalangan warga negara sebagai basis sumber daya politik. Yang kedua, ormas dan parpol untuk mengasosiasikan demokrasi di kalangan masyarakat dan mengawasi jalannya demokrasi. Yang ketiga, pemilu yang luber dan jurdil merupakan hasil untuk rakyat dari demokrasi yang juga merupakan awal lahirnya keputusan ideal bagi seluruh rakyat. Yang keempat, perwakilan politik DPR atau MPR secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengaspirasikan pendapat mereka. Yang kelima, pemerintah yang bertanggung jawab. Selanjutnya, prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan pengertian bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia adalah sama dan sejajar. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Artinya bahwa warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya harus diseimbangkan dengan kewajiban yang harus dilakukannya. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan juga orang lain. Yang dimaksudkan dengan kebebasan ialah kebebasan harus memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri, bahkan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Keadilan sosial termasuk dalam sila Pancasila, yaitu sila kelima. Maka dari itu, prinsip dari demokrasi Pancasila harus mewujudkan rasa keadilan sosial tersebut dalam setiap masyarakat. Kemudian pengambilan keputusan dengan musyawarah. Landasan gotong royong dan kebersamaan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan ini harus diilhami rasa keadilan bagi semua orang, di mana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, melainkan juga memperhatikan kaum minoritas. Keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam NKRI memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat.
yang mana persatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Dan terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang mana dari tujuan dan cita-cita negara Indonesia tersebut terlihat bahwa Indonesia tidak hanya menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia, namun juga ingin mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Berikutnya ada bukti demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sendiri dilandasi oleh Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan suatu negara demokrasi ada berada di tangan rakyatnya. Untuk kesejahteraan bersama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 menunjukkan Indonesia sebagai negara demokrasi. Bukti normatif juga dapat dilihat di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1945, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat Pasal 1. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Pasal 1, ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Pada Konstitusi Republik Indonesia Pasal 1 ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Senat. Yang kedua, bukti demokrasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 Pasal 1. Pada ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Pasal 1, Ayat 2 berbunyi kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, implementasi demokrasi terhadap Pancasila. Yang pertama, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia sejak masa kemerdekaan sudah mengakui kebesarnya peran kekuatan Tuhan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hal tersebut disampaikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 10A tentang hak asasi manusia pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Lalu ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, dan sesuai dengan hati nuraninya. Salah satu bentuk implementasi demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu yang pertama, percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda sehingga tercipta kerukunan. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Lalu yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain. Dan yang terakhir, dari kita memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang menjunjung nilai ketuhanan yang Maha Esa dan kebebasan dalam memeluk agama. Next. Lalu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dalam Pancasila mengacu pada pengakuan harga dan martabat manusia serta nilai kemanusiaan yang mengalir di dalamnya. Oleh karenanya, kita harus mengembangkan sikap saling mencintai dan menghormati satu sama lain, toleransi, dan kepedulian antar individu dalam masyarakat. Lalu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatis, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita dengan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara. Next. Lalu di sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan
perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Lalu, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Kesimpulan, secara etimologis, kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Di Indonesia sendiri, demokrasi yang digunakan adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada sila keempat Pancasila. Pengakuan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Selain itu, bukti normatif juga dapat dilihat pada Konstitusi RIS pasal 1 ayat 1 dan 2, serta UUD 1950 pasal 1 ayat 1 dan 2. Bentuk implementasi demokrasi di Indonesia sesuai sila Pancasila seperti kebebasan beragama, kebebasan dari penindasan dan eksploitasi, toleransi dan menjunjung tinggi nasionalisme, penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk musyawarah untuk mufakat, serta pemberlakuan hak-hak asasi sebagai manusia secara adil. Sebagai saran, masih banyak hal-hal di Indonesia yang perlu diperbaiki terkait poin demokrasi yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kenegaraan Indonesia. Masih perlu ditingkatkan keadilan dalam masyarakat. Pemberlakuan hak-hak kemanusiaan, perlakuan hukum, dan lain sebagainya harus dijalankan dengan adil dan sama tanpa pandang bulu. Hal ini perlu dilakukan karena inilah poin dari demokrasi itu sendiri. Berpegang teguh pada prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi usaha kita untuk memajukan negara Indonesia dan menciptakan negara Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu untuk kemudian mengajukan pertanyaannya. Baik, yang pertama kepada Givari Ananda, silakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Givari Ananda, izin bertanya. Tadi di bagian implementasi demokrasi kan yang pertama ada implementasi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, menurut kalian bagaimana mengenai relevansi sila pertama ini di zaman sekarang? Mengingat sekarang banyak yang menganut ateisme. Apakah kepercayaan kepada Tuhan memang harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia agar bisa sesuai dengan Pancasila? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, silakan Ripan Alfanda untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya menyampaikan pertanyaan saya. Dijelaskan pada prinsip demokrasi, yakni pengambilan keputusan dengan musyawarah. Mungkin bisa dijelaskan lagi bagaimana penerapan prinsip ini di Indonesia. Karena jika dilihat dari pemilu, itu kan menggunakan sistem voting. Nah, apakah itu termasuk musyawarah atau tidak menurut kelompok Anda? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk jawabannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar. Terima kasih. Baik, saya akan memulai untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dari saudara Givari mengenai relevansi implementasi sila pertama Pancasila dengan keberadaan penganut paham ateis. Dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia mewajibkan setiap warga negara untuk mempunyai agama atau kepercayaan.
Namun kembali lagi kepada hak pribadi setiap individu untuk memilih agama manakah atau kepercayaan manakah yang ingin dianut oleh individu itu. Jadi sama halnya dengan keberadaan dari penganut kepercayaan ateis ini, di mana secara hukum tidak ada peraturan yang melarang hal tersebut sebenarnya. Mungkin sekian dari saya, dari teman kelompok lain yang pernah ingin menambahkan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menggunakan virtual background dikarenakan ada kendala. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari teman saya, yaitu Perseveranda. Namun yang perlu dicermati yaitu seorang ateis dilarang menyebarkan ateisme di Indonesia. Hal ini karena ateisme itu yang pertama tidak sesuai dengan prinsip sila pertama, Pancasila, dan di sisi lain negara hanya mengakui 6 agama sehingga keberadaan ateisme atau kepercayaan lainnya belum diakui secara resmi oleh negara. Mungkin hanya itu tambahan jawaban dari saya. Baik, saya akan menambahkan jawabannya. Kritisme ini dapat memantik ateisme, namun sejauh kritisme menyangkut aspek kelembagaan sekuler maka tidak terlalu riskan. Namun jika sudah menyasar nilai-nilai suci agama, maka pertanda ateisme sudah mulai muncul. Kritisme atas nilai-nilai agama akan langsung berimplikasi pada peminggiran peran agama itu sendiri dalam kehidupan merawat hubungan manusia dengan Tuhan, dan pada saat yang sama bersikap positif terhadap kehidupan akan melahirkan kehidupan yang penuh makna dan seimbang antara jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Baik, terima kasih sudah. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari selanjutnya untuk jawaban dari kelompok pertanyaan kedua, silakan. Terima kasih. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Rifa Alfanda, yaitu voting bisa disebut sebagai salah satu bentuk musyawarah, namun ada perbedaan antara voting dengan musyawarah. Itu dalam negara demokrasi, cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama dengan musyawarah mufakat, dan kedua dengan sistem voting. Voting merupakan cara pengambilan keputusan berdasarkan jumlah mayoritas suatu suara pemilih. Voting merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi liberal, di mana dalam pengambilan keputusan setiap satu orang memilih suara atau one man one vote. Dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang menganut ideologi Pancasila. Baik, saya izin menambahkan jawaban dari teman saya Dinda. Mengapa di Indonesia sendiri itu pemilu diadakan secara voting? Karena dengan jumlah penduduk di Indonesia yang jumlahnya sekitar 270-an juta jiwa, tidak mungkin berkumpul di dalam satu tempat yang sama untuk bisa melakukan musyawarah mufakat. Nah, kita sebagai rakyat sudah diwakilkan oleh DPR untuk menyetujui bahwa adanya voting untuk pemilu itu sendiri. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari pemateri yang lain? Baik, saya akan menambahkan jawabannya. Jika dilihat dari penerapan prinsip pengambilan keputusan dengan musyawarah, musyawarah dapat dilakukan pada saat pemilihan perwakilan atau paslon dalam kubu masing-masing. Mereka akan berunding untuk mencari siapa yang layak untuk dicalonkan ke depannya. Baik, terima kasih. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kami terkait jawaban dari pertanyaan kalian berdua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.